Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal menjadi fitrah manusia dengan memperbanyak amal soleh. Satu di antaranya menyisihkan harta untuk bersedekah jariah, membantu sesama. Menciptakan jalan menuju surganya. Kehadiran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi umat manusia dan alam semesta. Ajaran Islam telah mengatur berbagai hal dalam kehidupan kita, utamanya perkara bagaimana berperilaku sosial tanpa melihat kedudukan, golongan, bahkan agama. Manusia dalam segi batiniah diciptakan dari berbagai macam naluri. Di antaranya, naluri berbuat baik dan buruk. Naluri berbuat baik juga disebut sebagai fitrah. Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai naluri manusia sebagai makhluk sosial dan tujuan dari penciptaan naluri tersebut. Kami telah menentukan di antara mereka keadaan hidup mereka di dunia ini. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka daripada sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Jadi Islam ini tidak hanya mengatur bagaimana kemudian kita rukuk dan sujud di dalam masjid saja, akan tetapi juga Islam mengatur kehidupan sosial. Dan bahkan kalau kita lihat teks-teks yang menunjukkan perintah ya dalam Al-Quran untuk kemudian kita berbuat ihsan, berbuat baik itu lebih baik dalam hal yang berkaitan dengan konteks sosial ya. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Bahkan kepada orang yang non muslim yang berbeda akidah dan agama dengan kita, Allah mengkhususkan ayat tentang mereka dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Jadi Allah tidak melarang kalian wahai umat Islam untuk berinteraksi, bersosialisasi, kemudian kerjasama dengan orang-orang yang beda akidah dengan kalian, yang beda agama, selama mereka tidak memerangi kalian dalam perkara agama. Jadi memang agama Islam ini adalah agama yang sosial, yang kemudian menganjurkan pemeluknya untuk berbuat ya, baik, ya, soleh secara sosial, bukan hanya secara individu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan serta memberikan teladan kepada umat mengenai perilaku sosial yang harus ada dalam jiwa umat Islam. Tidak adanya perbedaan antar golongan maupun saling menjatuhkan dan saling menggunjing. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa, harta, dan derajat seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat ke dalam hati umat manusia yang bertakwa. Disinilah letak Islam sangat menjunjung tinggi perilaku sosial antar umat manusia. Islam juga mengajarkan tasamuh yang lebih universal. Tidak memandang dan berpihak hanya kepada golongan tertentu, namun kepada umat manusia secara keseluruhan. Itulah perwujudan dari hablum minan nas. Bagaimana agama Islam itu mengedepankan kehidupan sosial adalah anjuran untuk bersedekah, ya, anjuran untuk bersedekah. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang
menunjukkan keutamaan sedekah itu banyak sekali. Di antaranya ayat yang sangat familiar, misalnya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Orang-orang umpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang menanam satu benih. Menanam satu benih. Ya, yang satu benih itu akan tumbuh, ya. Kemudian akan mengeluarkan 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 buah, ya. Jadi itulah perumpamaan orang-orang yang suka berbuat kebaikan secara sosial. Nah, sedekah ini ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Yang wajib adalah zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Itu yang kita keluarkan kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan ketentuannya. Tapi ada sedekah lain, yakni sedekah yang bersifat sunnah, ya, seperti hibah, wakaf, infak, ya, hadiah. Itu semuanya adalah sedekah yang kemudian ya menjadi tabungan pahala untuk harta kita di hari kiamat, ya. Karena sesungguhnya ketika seseorang meninggal, ada 3 yang ikut ke kubur. Pertama ahluhu, keluarganya, yang kedua maluhu, hartanya, yang ketiga amaluhu, amalnya. Nah, yang akan menetap bersama si mayit hanya satu, yakni amal, yang akan kembali harta dan keluarga. Tapi harta yang dikelola, dimanage dengan baik, itu bekas pahalanya akan kita bawa masuk ke dalam kubur. Memang dia ditinggalkan, tapi bekas amalannya bersama kita ke dalam kubur. Nah, jenis-jenis sedekah ini ada sedekah biasa, ada sedekah jariyah. Ya, sedekah biasa yang ketika kita sedekahkan dapat pahala, dia bersifat konsumtif. Misalnya saya memberi makanan kepada pengemis, selesai dia makan, dia dapat energi, mungkin dia sholat, saya dapat pahala dari sholatnya, ya. Tapi selesai habis energinya, maka habis pula pahalanya. Adapun sedekah jariyah itu dari kata jaro yajri, tidak pernah putus, lari terus, ya. Meskipun dia sudah tidak berbuat lagi, sudah meninggal, pahala itu terus mengalir kepadanya. Nah, ini yang tidak bersifat konsumtif, ya, permanen. Misalnya bangunan masjid, sekolah, panti asuhan, selama masjid itu dipakai untuk ibadah, maka selama itu pula pahala mengalir kepada orang yang bersedekah. Untuk itu kita memotivasi diri sendiri, bagaimana kemudian sebelum meninggalkan ruang dunia ini ada karya yang kita tinggalkan, paling tidak dalam bentuk bangunan fisik yang kalau tidak mampu secara utuh, ya paling tidak kita berkontribusi bagian daripada bangunan masjid, ya, sekolah dan lain-lain. Di kota Serambi Madinah, Gorontalo, nuansa keintiman bermasyarakat sangat terasa. Nuansa religius dapat dirasakan di beberapa tempat. Salah satunya di warkop atau warung kopi ini. Terletak di pusat kota Gorontalo, warkop ini selalu ramai pengunjung. Buka di saat pagi hari, warkop ini menjadi lokasi favorit bagi masyarakat untuk berburu sarapan, dilanjutkan ngopi santai. Bagi sebagian pengunjung, warkop ini tidak hanya dijadikan tempat ngopi atau nongkrong saja, namun juga sebagai tempat bersilaturahmi, khususnya bagi mereka yang memiliki motivasi untuk beramal. Sesuai namanya, warkop amal. Ya, warkop ini pertama di tengah kota, gitu. Bisa diakses dari manapun. Yang kedua, waktu beroperasinya dari pagi sampai malam. Jadi dengan aktivitas kita yang itu kita bisa menyesuaikan, bisa datang pagi, siang atau malam gitu. Dan yang ketiga tentunya harganya terjangkau dari berbagai kalangan. Itu yang paling itu. Tapi yang paling penting adalah ada motivasi kita untuk datang karena ada motivasi amal itu, gitu. Setiap bulan pendapatan di sini diakumulasi secara keseluruhan untuk disumbangsikan ke salah satu pesantren yang ada di Gorontalo, gitu. Sehingga selain kita ngopi, kita bersilaturahmi, kita kumpul, tapi juga secara bersamaan kita beramal di tempat ini. Itu motivasi yang paling kuat, gitu. Saya kira dari seluruh kalangan, ya, dari low sampai high itu, tempat ini cukup representatif itu. Kita bisa janjian. Saya sendiri dengan
kolega, dengan teman, dengan keluarga, bahkan dengan siapa saja, itu kalau janjiannya, pertemuannya, pembicaraannya agak ringan, kita ke sini gitu. Dan ada kesan rekreatifnya juga karena bisa ketemu banyak teman-teman gitu. Karena juga bertepatan di belakang ini ada tempat pencucian mobil gitu. Nah, saya sering cuci mobil di belakang, nongkrong di sini, dan ya kadang-kadang ada waktu dengan teman apa semua kita ketemu di sini. Adalah Haji Ramli Anwar. Sosok pengusaha inspiratif di balik lahirnya gerakan beramal melalui usaha yang dibangun. Warkop Amal dan Amal Car Wash adalah beberapa jenis usaha yang dimiliki Haji Ramli dalam menopang kemandirian pondok pesantren yang dipimpinnya. Berbekal kemampuannya mengelola berbagai jenis usaha ini, beliau mampu meneruskan amanat almarhum sang ayah untuk mengembangkan pondok pesantren yang telah dirintis sejak 7 tahun lalu. Jadi di Warkop Amal itu dari berbagai macam elemen masyarakat pengunjungnya. Ada pengusaha, ada yang pegawai swasta, ASN, dan sebagainya. Sehingganya kami dari berbagai macam elemen itu, niatan kami hanya satu, bagaimana di dalam itu menjaga tali silaturahim, kemudian antara satu pengunjung dengan pengunjung lainnya saling mengenal, sehingga ketika misalnya kita berada di jalan kemudian dapat musibah, secara tidak langsung bisa saling tolong-menolong. Sengaja kami menamakan dia Warkop Amal sesuai tujuan daripada Warkop itu sendiri, di mana income-nya, profitnya itu bukan untuk kami, tapi untuk diamalkan ke pondok pesantren. Harapan kami sebenarnya hanya ingin mengajak kepada para pengunjung, di mana dengan moto kami nongkrong sambil beramal. Jadi secara tidak langsung teman-teman yang nongkrong, yang ngopi, kemudian yang mencuci mobilnya di tempat kami, secara tidak langsung mereka juga turut membangun pondok pesantren ini. Berdiri di atas tanah lebih dari 3 hektar, pondok pesantren ini dahulu hanya berupa panti asuhan yang dibangun di tahun 2012 dan berkembang menjadi pondok pesantren yang mandiri di tahun 2016 di bawah Yayasan Al-Anwar Al-Islam. Nama yayasan ini sendiri berasal dari nama sang pendirinya, yaitu almarhum Haji Anwar Ahmad, seorang perantau dan pebisnis dari Tanah Bugis. Pondok pesantren ini sendiri, mungkin kita berkeinginan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang mandiri. Bagaimana mandiri itu? Pondok pesantren yang bisa menghidupi kegiatan yang ada dalam dengan usaha-usaha yang mungkin kita miliki. Karena kami sekeluarga adalah basic dari pengusaha, sehingganya kami berpikir membangun usaha sebagai penopang pondok pesantren. Nah, untuk sekarang ada beberapa usaha yang kami bentuk. Yang pertama adalah Warkop Amal, kemudian ada Amal Car Wash, kemudian juga ada tempat kos di Kompleks Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dan 100% daripada keuntungan usaha-usaha ini kami peruntukkan untuk biaya operasional dan pembangunan di pondok pesantren ini. Pondok pesantren Al-Islam ini telah diisi lebih dari 700 santri yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi hingga Papua. Membuka jenjang pendidikan madrasah sanawiyah dan aliyah, pondok pesantren ini bertransformasi menjadi pusat pendidikan religi yang representatif di Provinsi Gorontalo. Jadi penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangan
pengembangan demi pengembangan terus dilakukan. Hasil dari bisnis yang dijalani oleh Haji Ramli dan kepedulian masyarakat. Pesantren Al-Islam ini menerapkan kurikulum perpaduan antara Kementerian Agama, kemudian kurikulum dari Pondok Pesantren Al-Islam itu sendiri. Kemudian kami kolaborasikan dalam jadwal-jadwal pembelajaran yang dimulai dari jam 7 sebelum subuh, ya, kemudian ba'da subuh sudah masuk, kemudian sampai jam 14 lewat 30 menit. Dan kami tidak memilah-milah pembelajaran di sini antara kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum pesantrenan itu satu jadwal yang dengan harapan itu bisa melahirkan alumni yang bertakwa, cerdas dan mandiri, yang dengannya bisa berguna bagi bangsa dan negara termasuk agama kita yang kita cintai. Ya, di pesantren kami ini di samping pembelajaran pagi tadi itu juga ada pembelajaran ekstrakurikuler. Ya, di antaranya hifzil Quran, ya. Dan ini menjadi keunggulan pesantren kami, adanya hafalan Quran. Untuk Madrasah Sanawiyah target hafalan selama 3 tahun itu 4 juz. Ya. Kemudian Madrasah Aliyah target hafalannya 5 juz. Alhamdulillah dengan keunggulan ini kami sering mengikuti event-event perlombaan baik tingkat kabupaten, provinsi, ya, STQH, MTQH, mengikuti lomba-lomba tilawatil Quran atau hafalan Quran termasuk hafalan hadis. Kami sudah dipercaya oleh kecamatan ini tanpa seleksi dan sering menjadi utusan dari Kabupaten Gorontalo mewakili ke tingkat provinsi. Termasuk lomba-lomba KSM, kompetisi sains madrasah, yang secara rutin juga 2 tahun terakhir kami ikuti dan sering kami mendapatkan prestasi yang membanggakan. Di samping itu ada lagi pembelajaran tilawatil Quran, di mana tenaga pengajarnya adalah kami datangkan juara-juara kabupaten dan provinsi untuk mendidik, membimbing anak-anak kami sehingga bisa mengikuti lomba-lomba semacam yang paling tidak menjadi modal bagi mereka terjun ke masyarakat. Salah satu yang menarik dari pondok pesantren ini adalah letaknya yang cukup strategis, tidak jauh dari pusat kota Gorontalo. Jika dibandingkan dengan pondok pesantren pada umumnya yang berlokasi di pedesaan dan perkampungan yang jauh dari perkotaan. Pesantren ini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk menunjang proses belajar mengajar. Ditambah kombinasi kurikulum yang diterapkan sehingga menciptakan alumni-alumni yang berkualitas, unggul, dan bertakwa. Kata yang berawalan P, dan sini bro. أيان الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Teruskan dan mendapatkan shaf demi kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Demi menuju kehidupan kekal, umat manusia telah diperingatkan untuk mempersiapkan bekal berupa amal soleh. Satu di antaranya menyisihkan harta untuk bersedekah jariah dalam hal mewujudkan pembangunan pondok pesantren.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, jika anak cucu Adam meninggal dunia, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi amal ini dari kata amila ya'mal. Amila ya'mal artinya berbuat, bekerja, beraktivitas, ya. Amal al-jariyah ini dari kata jaro yajri. Artinya lari yang tidak berhenti, ya, berkelanjutan. Amal perbuatan yang menghasilkan pahala, al-jariyah yang tidak pernah putus. Artinya kalau kita bisa bahasakan dengan bahasa bisnis, ini yang dinamakan dengan passive income, ya. Orang kalau di dunia itu berpikir bagaimana di masa mudanya, ya tidak jauh dari masa mudanya itu dia sudah passive income. Ya, karena saya yakin tidak ada yang berpikir passive income setelah tua renta. Pasti waktu dia masih produktif pun sudah berpikir bagaimana passive income sehingga dia bisa menikmati kehidupannya bersama keluarga. Jalan-jalan bersama istri, anak-anak dan lain sebagainya. Masuk masjid tanpa ada kekhawatiran kelaparan, ya. Beribadah, bangun panti asuhan itu tidak ada kekhawatiran kefakiran. Kenapa? Karena tidak lagi berbuat tapi ada pemasukan, gitu. Demikian pula dengan akhirat. Kalau dunia naluri kita punya pemikiran seperti itu, bagaimana dengan akhirat? Nah, akhirat ini artinya setelah kita masuk kubur, tidak ada lagi yang kita pikirkan, tidak ada lagi yang kita amalkan, tapi ternyata pahalanya terus mengalir kepada kita berkat daripada amal jariyah tersebut. Allah Ta'ala alam. Amanah ayahanda telah ditunaikan. Keinginan untuk tetap bermanfaat bagi sesama juga telah dilakukan. Beberapa aktivitas keagamaan diusung Haji Ramli dan kawan-kawan, yakni pejuang subuh Gorontalo. Gerakan ini dibuat semata-mata untuk membangkitkan gairah umat dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sosoknya yang sederhana, mudah bergaul, pandai berbisnis, dan berjiwa sosial. Patut dijadikan role model generasi muda umat Islam saat ini. Pesan saya untuk teman-teman yang mungkin masih muda, teruslah berbuat baik. Jangan lupa beramal dan tetaplah tersenyum. Tidak ada yang kekal di dunia. Semuanya akan kembali ke sang pemilik segala. Berbuat baiklah kepada sesama, karena kita hidup hanya sementara. Hari panas, tubuh gerah. Alangkah segar, minum nipah. Meski lelah, jangan menyerah. Hidup memang untuk ibadah.